Mbah Wira menerima jin ini, asalkan kalian tidak dilibatkan dalam penyakit atau musibah yang sedang siap ia tumpahkan pada keluarga ini. Sekarang, saya harus cari tahu dulu di mana Mbah Wira disembunyikan, karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Semoga Allah membantu kita dan semoga berakhir dengan baik. Bu Ida tampak terpukul. Tidak ada kalimat yang bisa keluar dari bibirnya. Semua orang hanya merunduk. Tidak pernah terbayangkan bila rupanya Mbah Wira yang menanggung akibat dari semua ini. Malam itu juga, Mbah Tonah mengantar Pak Imron sekeluarga ke tempat di mana Mbah Wira berada. Rupanya, tempatnya sangat jauh. Bahkan, butuh waktu 20 menit untuk sampai di sebuah gubuk kecil. Di luar gubuk, banyak santri tengah mengaji. Cahaya di sana hanya bergantung pada obor. Ketika pintu akan dibuka, Mbah Tonah mengatakan untuk menyiapkan mental. Karena apa yang akan mereka lihat, semata-mata bukan untuk menyiksa atau membuat Mbah Wira tersiksa. Ini hanya cara yang dilakukan untuk membersihkan jin dan bangsala lembut yang sudah terlanjur masuk karena diundang oleh sang pemilik raga. Sekarang, tinggal jin rib itu sendiri yang ada di dalam tubuh Mbah Wira. Pintu dibuka, dan Mbah Tonah mempersilahkan Pak Imron sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut, apa yang disaksikan di luar batas nalar. Dengan tangan dan kaki Mbah Wira dipasung, wajahnya ditemui banyak luka borok. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuat siapapun yang menciumnya tidak akan bisa tahan. Mual, itu yang dirasakan Dela. Samping kiri kanan, banyak darah di mana-mana. "Ada apa ini, Mbah?" tanya Pak Imron. "Sabar, Mas. Ini ulah jin rib. Dia sudah tersudut," kata Mas Iwan menenangkan. Dela yang pertama mendekati. Dirinya tidak tahu lagi harus berkomentar apa. Meski semua ini terdengar gak masuk di akal. Namun, jauh di sana, dia masih melihat bayangan Simbah. Mungkin beliau sangat tersiksa, sampai Dela melihatnya dengan jelas. Mata Mbah Wira sepenuhnya hitam legam. Tidak ada putih di matanya. Ia meraung setelah melihat Dela, memohon agar ia dilepaskan dari belenggu itu. Namun Dela tahu, itu bukan Mbah Wira. Mbah Tonah duduk di sebuah kursi tua. Beliau merangkul tongkatnya, menghadap Mbah Wira dengan tenang sebelum tertidur. Semua tampak kaget. Kenapa Mbah Tonah tiba-tiba tertidur? Mas Iwan dan Pak Sugeng menahan Bu Ida dan Pak Imron. Beliau hanya mengatakan, "Di sini saja, Pak, Bu, biar diurus sama Mbah Tonah." Tiba-tiba seperti petir di siang bolong, Mbah Tonah terbangun, berbicara dengan bahasa Arab. Suaranya melengking seperti wanita. Dela yang menyaksikan itu kaget, setengah merinding. Ucapan Mbah Tonah tertuju pada sosok di hadapannya. Rupanya, Mbah Wira bisa menjawab ucapan bahasa Arab itu. Mereka sama-sama mengobrol, namun dari nada suaranya sangat sengit. Mas Iwan menjelaskan, Mbah Tonah sudah memaksa jin itu memberitahu di mana Mbah Wira disembunyikan. Namun jin ini jauh lebih dari keras kepala, karena memang sejak awal, jin ini sudah cocok dengan Mbah Wira. Namanya juga tiang kembarnya. Rupanya, jin itu tetap tidak mau memberitahu, dan Mbah Tonah tertidur kembali. Begitu beliau bangun, Mbah Tonah berujar pada Pak Imron, "Saya ingin berbicara dengan Anda, Pak, dan hanya Anda saja. Mari ikuti saya." Lama, Dela tidak melihat Pak Imron dan Mbah Tonah. Sekitar jam 2 dini hari, mereka kembali.
Namun wajah muram terlihat dari ekspresi garis muka Pak Imron. "Del, Bapak mau ngomong," kata Pak Imron. "Dela sayang Mbah kan?" Dela mengangguk. Wajahnya terlihat bingung. "Begini," kata Pak Imron. "Hari ini akan diadakan sholat mayit untuk Mbah Wira." Kaget tentu saja. Dela terdiam. "Salat gaib, Pak," kata Dela. "Jadi, Mbah sudah nggak ada?" "Begini," kata Pak Imron mencoba memeluk Dela. "Ada harapan dengan sholat gaib. Kita sudah mengikhlaskan Simbah. Dan jika kita sudah ikhlas, jin ini akan ikut lenyap juga. Tapi rupanya, ini bisa memberi jalan ke Simbah untuk pulang. Masalahnya, Dela harus siap menerima konsekuensi apapun. Mungkin Simbah bisa pulang, tapi akal sehatnya ikut lenyap. Namun, hanya itu cara satu-satunya. Bukankah setiap manusia pasti akan mati?" Malam itu, persiapan sholat gaib dilaksanakan saat itu juga. Bagai diterpa badai angin rupanya. Jin Rip itu sudah tahu. Dia berteriak dan alam menentangnya dengan angin yang berhembus kencang. Para santri begitu terkejut. Namun Mbah Tonah tetap tenang, sembari meminta semua santrinya mendekat, termasuk Dela yang baru saja berwudu. Sholat dilakukan dengan hikmat, dipimpin Mbah Tonah, dan jin itu menjerit sejadi-jadinya. Konon Dela bercerita, ia seperti melihat tubuh Mbah Wira tertekuk dengan suara tulang dipatahkan. Begitu ngeri. Namun Dela harus ikhlas. Dengan ini semoga ada jalan bagi Mbah Wira. Setelah sholat gaib, Mbah Wira memuntahkan muntahan hitam. Hitam sekali dan sangat menyengat. Dia tidak berhenti memuntahkan itu, sembari mencoba lepas dari pasak kayu. Tulang lehernya seperti baru saja patah, sehingga kepalanya tidak dapat terangkat. Ini merupakan kengerian yang pertama kali membuat Dela sampai tidak bisa melihatnya. Setelah subuh datang, Mbah Wira sudah jatuh. Entah pingsan atau apa, beliau menggelepar di atas tanah. Santri perempuan membuka pasak, membawanya kembali ke pondok pesantren. Sementara yang lain kembali untuk menunaikan sholat subuh. Azan zuhur berkumandang. Pak Imron mengetuk kamar Dela. Selama tinggal di pondok pesantren, beliau memeluk Dela, kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya. Matanya hitam, tampak lelah dan dihantui rasa penyesalan. Dela mencoba menghibur dengan memeluknya. "Insya Allah semua sudah ikhlas." Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Dela melihat Mbah Tonah. Setelah mencium tangan beliau, Dela tertuju pada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbah Wira duduk, matanya kosong memandang keluar. "Mbah," kata Dela, namun tidak dijawab. Tidak berhenti, Dela terus memanggil nama Simbah. Namun, sebanyak apapun dia memanggilnya, Mbah Wira seperti tidak mendengar siapapun. Di sana, Mbah Tonah menjelaskan, saat ini mungkin Mbah Wira sudah kosong, seperti yang saya bilang. Kemungkinan dia tidak akan ingat siapapun, tidak ingat apapun, tidak bisa melakukan apapun, makan harus disuapi, mandi harus dimandikan, seperti orang mati. Namun raganya masih tetap hidup. Dan tidak akan ada lelembut yang tertarik sama jiwa yang sudah kosong. Pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki? Karena di mata mereka, orang gila tidak punya akal pikiran. Bau mereka teramat sengak, sehingga bangsa alus menjauhinya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Dan Pak Imron sudah setuju. Insya Allah, tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian kembali. Jin itu tidak akan kembali dan tidak akan berani.
karena tiang kembarnya sudah runtuh satu. Siang itu, keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang. Setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren, Mbah Wira dituntun oleh Pak Imron ketika berjalan, dan beliau menurut saja. Tapi tatapannya masih kosong, sangat kosong, raga tanpa jiwa. Penggambaran itulah yang Della saksikan. 2 bulan setelah peristiwa itu, Della bermimpi lagi. Mbah Wira kembali menemuinya dan tersenyum. Begitu ia terbangun dari tidurnya, Della menemui si Mbah yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar, hanya melamun dan melamun. Namun, pagi itu berbeda. Si Mbah Wira bisa melihat Della, membelai wajahnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu umur manusia. Setelah Della pergi dari kamar itu, siapa sangka Mbah Wira menghembuskan nafas terakhirnya.